Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari pelatihan kedua, yaitu adalah pelatihan Nearpod sebagai media pembelajaran. Nearpod ini sendiri mungkin banyak yang masih asing karena jarang kita dengar ataupun kita jumpai. Jadi Nearpod kemarin sudah saya jelaskan bahwa Nearpod adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, dan Nearpod itu tidak berbayar alias gratis. Nearpod itu bisa juga disebut dalam LMS atau Learning Management System, sehingga kita bisa mengkombinasikan antara pembelajaran kita di mana kita bisa melakukan sinkronus dan asinkronus. Di masa seperti ini, di era pandemi, kita itu tidak bisa secara tatap muka langsung dengan frekuensi yang intens. Maka dengan itu banyak aplikasi-aplikasi ataupun cara yang dapat membuat kita menjadi pembelajaran lebih interaktif antara siswa dan guru. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan Nearpod. Jadi Nearpod ini amat sangat penting sebagai alternatif pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengakses dan menu-menu apa saja yang ada di Nearpod. Tampilannya bagaimana? Mari kita simak video kali ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Bapak Ibu silahkan pastikan koneksi internet sudah tersambung dengan baik dan pastikan koneksi internet sudah stabil. Di sini saya menggunakan WiFi. Setelah koneksi sudah terpasang dengan baik, maka kita buka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah sudah membuka Google Chrome, maka di sini kita bisa ketikkan nearpod.com. Oke, kita di sini klik, kita tulis nearpod.com, nearpod.com. Oke, ditunggu, sedang on progress. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Ini belum sempurna, masih loading. However you teach is in Nearpod. Real-time insight into student understanding through interactive lesson, interactive video, gamification and activities all in a single platform. Jadi ini adalah tampilan kita saat membuka Nearpod untuk pertama kali. Oke, kita dari atas dulu. Ini ada request code, sign up for free, ada login. Lalu di sini ada pilihan kita menjadi student ataupun siswa, ada teacher ataupun administrator. Nah, kalau misalkan untuk murid, di sini pasti ada join kode. Jadi siswa itu harus memasukkan kode kelasnya dulu ataupun nanti kode pembelajarannya. Teacher. Lalu di bawah ini
deskripsi, we believe teaching is the most important job in the world. Ini bahwa menyatakan bahwa yang namanya seorang guru itu adalah pekerjaan yang penting di dunia. Our mission is to make teaching easier with the interactive tools such as resources and content teacher need all in a place. Tampilan di bawahnya di sini ada video yang bisa mendeskripsikan apa itu Nearpod. Nah, what is Nearpod? See how it works. Nah, ini gambarannya bahwa Nearpod itu bisa melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus secara bersamaan ataupun secara tidak bersamaan. Nah, ini visualize and support student understanding. Ada quotes di sini. I love being able to see student. Individual work in the draw is feature. Also the quiz feature give me embedding. Oke, langsung kita mulai bagaimana caranya masuk ke dalam Nearpod. Di sini kita pilih bahwa kita adalah seorang guru, maka kita pilih di sini teacher. Sign up for free. Kita tunggu, ini masih loading. Oke, choose your role. Kita sebagai teacher, kita klik. Nah, di sini atau ingin menggunakan Google. Jadi ada pilihan. Jadi sign up with Google, sign up with Office, sign up with Clever, sign up with ClassLink. Di sini sign up with Google. Masuk akun Google kita, lalu kita klik akun Google kita. Oke, di sini kita agree, lalu sign up. Please tell us a little about yourself. Kita pilih mata pelajaran kita, saya Social Studies. Di sini bisa menyesuaikan ya, English Language, Math, Matematika, Science, ataupun yang lainnya. Kelas. Di sini saya kelasnya, karena saya mengajar SMA, di sini saya misalkan kelas 10. Role. Di sini saya memilih teacher. Dan oke, interactive lesson with Nearpod. Ini ada 15.000 standar material, ada polling, quiz, kita bisa mengakses ataupun membuat yang namanya polling, quiz, dan lain-lain. Anymore. Oke. Tampilan sini.
New to Nearpod, play with a demo. Nah, jadi ini ada demonya ya, kita bisa memutar play with demo. Explore Nearpod, see Nearpod in action with the teacher view and student view. Try it. Oke, get it. Sekarang join. Ini kita yang layar sebelah kiri, ini adalah kita sebagai guru dan ini sebagai siswa sebelah kanan. Nih. Jadi tampilannya untuk guru seperti ini, tampilan siswa seperti ini. Kita bisa next, misalkan ini adalah materi. Nah, ternyata ini ada polling. How much do you already know about your favorite inventor? Ini ada polling. Nah, nanti di siswa akan seperti ini. Misalkan saya sebagai siswa, I know a lot. Nah, terus nanti di Industrial Revolution ada lagi classroom result. Alexander Bell. Jadi ini ada pertanyaan, lalu salah ternyata tadi. Di sini ada kuis. Nah, ada kuis lagi di sini. Ada 3 pertanyaan. Misalkan kita pilih secara acak ya. No, misalkan tidak mau. Kita bisa mengedit jawaban kita. Oke. Draw in invention created. Kita di sini bisa
Di sini ada draw one invention created during the Industrial Revolution. Jadi di sini diperintahkan untuk menggambar. Maka di sini kita bisa sebagai murid untuk menggambar sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Industrial Revolution. Misalkan saya mau menggambar menggunakan warna hitam. Lalu di sini saya menggambar misalkan rumah. Gambaran saya jelek ya di sini. Lalu mau ganti warnai lah, kita bisa kembalikan lagi, kita hapus, kita perbaiki, ini bisa dihapus. Nah, bisa kita juga menambahkan gambar browser. Nah, kita tidak akan menggambar. Nah, di sini kita klik. Oke. Kita mulai misalkan gambar menggambar di sini gambaran saya lah misalkan. Lalu kita bisa sebagai guru kita bisa melihat gambaran siswa kita. Next. Di sini ada lagi kuis. Ada lagi polling, maksud saya ada lagi polling. Nah, di sini ada tandanya kan polling. Lah, very confident. Oke, thank you. Lah, ini adalah tutorial ataupun demo yang diberikan oleh Nearpod itu sendiri. Oke, ini adalah demonya sudah selesai, maka kita bisa kembali exit preview. Nah, itu adalah gambarannya bagaimana kita nanti akan membuat pembelajaran seperti itu. Jadi siswa bisa melakukan interaktif antara guru dan murid. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Di sini ada join a lesson. Jadi kalau misalkan kita mau join di dalam kelas, kita tinggal bisa memasukkan kode kelas ini. My lesson, pelajaran. Lalu di sini ada report. Oke, report itu rangkuman ataupun ringkasan dari pembelajaran sebenarnya yang sudah kita buat. Tapi karena kita belum sama sekali, maka nanti bisa kita lihat Nearpodnya seperti apa. Lah, belum ada apa-apa karena kita memang belum pernah melakukan. Kalau ini tadi kita sudah tahu bahwa tadi kita sudah melakukan yang namanya demo. Ini bisa terekam di sini bahwa kita telah melakukan demo. Lalu kita kembali lagi tadi, my lesson. Oke. Di sini ada play with a demo, tadi sudah kita demo. Ada explore resources, kita klik di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mencari sesuai dengan pelajarannya apa, aktivitasnya bagaimana, ada video atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat milih misalkan social studies. Nah, di sini nanti akan ada berbagai macam pilihan. Di sini misalkan economic industries, Mesopotamian dan Egyptian societies, timeline WWI, Renaissance artists and thinkers. Lah, ini kita bisa menggunakan
yang sudah ada di dalam Nearpod itu sendiri. Misalkan kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu, contohnya adalah Mesopotamia. Kita klik. Oke, jadi kita bisa menyesuaikan ataupun mencari referensi. Oh, ini ada sesuai dengan mata pelajaran kita ataupun studi kita. Banyak pilihannya ya. Ini ada cause and effect of the French Revolution, ada timeline the French Revolution, klasik Mediterania. Ini materi-materinya yang mungkin bisa kita gunakan ataupun kita pakai. Slide pertama. Nah, ini dia. Bisa kita gunakan. Kalau tidak ingin digunakan ya tidak apa-apa, tidak kembali kita back. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari referensi bisa di sini. Disesuaikan. Kita kembali ke Nearpod. Tadi sudah explore resources, sekarang build and edit. Lah kita bisa membangun dan mengedit. Jadi intinya sebenarnya Nearpod itu kita bisa membuat presentasi menjadi lebih interaktif. Sama halnya mungkin dengan penggunaan kemarin adalah Peer Deck kalau Bapak Ibu pernah mengikuti. Nah, ini next tip, upload your material. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Get start. Jadi kita bisa mengupload materi-materi kita di sini. Ada add new, lah nanti kita bisa menambahkan misalkan konten yang kita ingin gunakan. Bentuknya bisa PNG, PPT, PowerPoint ataupun PDF. Jadi kita bisa upload file di sini. Lalu kita kembali, ini hari ini kita baru mencoba mengetahui bagaimana menu apa saja yang ada di dalam Nearpod. Untuk besok baru kita akan praktekkan bagaimana caranya membuat presentasi dari mulai menambahkan pembelajaran, polling, hingga nantinya kita bisa melakukan pembelajaran menggunakan Nearpod. Ini kenapa warnanya abu-abu? Nah, ini tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah explore the Nearpod library. Jadi kita bisa melihat explore di perpustakaan orang lain lah. Ini seperti tadi yang saya bilang. Ini sama saja ya. Nah, ini banyak sekali. Ada computer science, ada Pearl Harbor, World Human Rights Day, Kwanzaa, Nearpod Core of Education. Nah, ada video-videonya, ada matematika, science, social studies. Nah, coba kita lihat videonya salah satu. Nah, di sini kita lihat tuh sudah ada videonya lah, Katherine Johnson. Nih, 5 themes of geography. Coba kita lihat. Nah, misalkan kita mau preview dulu. Oke, coba kita play.
of when you hear the word geography? The physical features of Earth, the seven continents, and how they're Oke, koneksi internetnya sedikit lambat, jadi memang agak divided up tersendat. into countries and cities and towns. Wow, what about how human interact with in the earth in the air with each other? Lah, ini dia menceritakan tentang video-video berkaitan dengan mata What about pelajaran how kita. Lah, ini humans saya memilih interact with the geografi. Earth and with each other? How about how human interaktif? Bagaimana sih saling berinteraksi? Lah, itu ternyata dari berbagai macam benua, berbagai negara lah Geography is a saling wide berinteraksi di situ. ranging field, and there are so many questions. Nah, itu salah satu videonya ya. Jadi kita bisa menggunakan ataupun referensi sendiri ataupun kita juga bisa merekam. Nah, bisa merekam video kita sendiri. Oke, kita kembali ke Nearpod. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini di pelatihan kita di hari kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap harinya kita ada presensi. Nah, presensi itu silahkan diisi dan di sana biasanya akan ada pertanyaan terkait dengan pelatihan kita di hari ini. Jadi Bapak Ibu silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa isi presensi. Terima kasih untuk hari ini. Kita besok akan mulai untuk membuat presentasi dan mulai mempraktekannya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pelatihan hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.